Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang penghapusan NPWP. Nah, yang pertama itu, kenapa NPWP bisa dihapus, kedua, jangka waktunya itu seperti apa, sedikit prosesnya itu seperti apa, yang ketiga itu tata cara penghapusan di Cortex itu seperti apa gitu. Oke, kita sebelum bahas tentang tata cara penghapusan di Cortex, pertama kita bahas dulu tentang penyebab dihapusnya NPWP ya teman-teman. Oke, nah ini penyebab dihapusnya NPWP ini ada dua ya teman-teman ya. Ada dua jenis, yang pertama untuk orang pribadi, yang kedua untuk badan ya. Oke, kita bahas tentang yang untuk orang pribadi terlebih dahulu ya. Wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Ini yang pertama. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan tidak lagi berstatus sebagai penduduk bagi orang pribadi yang semua berstatus sebagai penduduk. Nah, ini pindah kewarganegaraan ya, teman-teman. Bisa jadi seperti itu ya. Selanjutnya telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya bagi orang pribadi yang berstatus bukan penduduk. Oke, dan selanjutnya wajib pajak orang pribadi memiliki lebih dari satu NPWP. Nah, ini kalau yang ini dia awalnya memang bukan penduduk ya, bukan orang Indonesia. Selanjutnya dia mungkin bekerja atau berada di Indonesia lebih dari 186 hari ya. Nah, itu kan sudah dianggap sebagai SPDN ya, atau subjek pajak dalam negeri. Nah, ketika dia meninggalkan Indonesia, otomatis dia telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang poin D, dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke, selanjutnya untuk yang NPWP badan, yang pertama itu ada wajib pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan ya teman-teman, karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang kedua, wajib pajak BUT yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia. Yang ketiga, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP. Yang kedua, dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jangka waktunya, nah ini yang perlu teman-teman tahu ya, bahwa ketika teman-teman mengajukan untuk penghapusan PWP, akan dilakukan tindakan pemeriksaan ya teman-teman. Nah, tindakan pemeriksaan ini paling lama itu 6 bulan untuk orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan. Nah, ini dihitungnya sejak kapan? Sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap gitu ya teman-teman. Nah, eh itu ya dasarnya kapan orang pribadi dan orang wajib pajak badan itu bisa mengajukan untuk penghapusan NPWP, dan jangka waktunya itu berapa lama ya, 6 bulan sama 12 bulan melalui mekanisme pemeriksaan ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya gimana sih cara untuk mengajukan di Cortex? Yang pertama, seperti biasa, teman-teman itu harus login dulu via Cortex ya. Nah, ketika teman-teman itu mengajukan NPWP, penghapusannya NPWP badan, ya otomatis teman-teman loginnya itu kalau bisa menggunakan akun PIC ya. Akun PIC karena dia nanti sudah otomatis menjadi penanggung jawab gitu ya teman-teman. Nah, ini cara NPWP badan dulu yang kita bahas. Yang pertama itu ya teman-teman harus login terlebih dahulu. ID pengguna, kata sandi menggunakan akun PIC. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman jangan lupa ya untuk impersonate terlebih dahulu. Karena kalau nggak impersonate nanti NPWP akun PIC-nya yang akan dihapuskan malah ya. Oke, setelah teman-teman impersonate lalu teman-teman masuk ke portal saya. Lalu selanjutnya pilih yang penghapusan dan pencabutan. Nah, di sini tuh untuk pencabutan PKP juga sama ya teman-teman. Ini lewat menu yang ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah teman-teman pilih, nah nanti teman-teman akan
diperlihatkan eh, tampilan ya, tampilan. Nah, silakan teman-teman dilengkapi saja. Nah, di sini ada pengisian formulir penghapusan PPP Case Management. Anda akan diarahkan untuk ke halaman penghapusan pendaftaran bagian manajemen kasus. Pilih penghapusan NPWP pada kolom jenis pembatalan. Nah, di sini nih, nanti dia pilih penghapusan NPWP ya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini kuasa wajib pajaknya ini. Kalau teman-teman loginnya pakai akun PIC, lalu mengajukan dengan akun PIC, nah ini otomatis akan terisi ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ngeklik lagi mau pengajuan itu lewat siapa gitu ya, teman-teman. Selanjutnya setelah ditentukan kuasa wajib pajak, lalu selanjutnya teman-teman pengisian formulirnya. Nah, kalau untuk yang ini itu sudah otomatis terisi ya. Langsung saja ke penghapusan pendaftaran. Pertama nomor surat keputusan pembubaran. Nah, ini mungkin kalau orang pribadi itu untuk badan ya, sorry. Untuk badan itu mungkin saja bisa akta penggabungan, likuidasi, atau pembubaran gitu ya, teman-teman. Itu silakan disesuaikan dengan internal perusahaan teman-teman. Lalu selanjutnya alasan pembatalannya. Alasan pembatalannya itu teman-teman pilih saja ya. Di sini ada alasan lain, PUT yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, instansi pemerintah yang dilakukan pembubaran karena penggabungan instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, bedanya teman-teman kalau pilih yang E, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi yang itu yang ini ya, wajib pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penggabungan usaha. Nah, ini teman-teman harus ngisi nih. NPWP tujuan penggabungan atau likuidasinya itu ke NPWP siapa? Jadi misalnya PTA dibubarin karena pengen gabung ke PTB, ya berarti yang dimasukin NPWP PTB. Terus juga nama badannya apa? Nama badan NPWP, nama badannya nama badan siapa? Yaitu PTB. Karena A dibubarkan untuk gabung ke PTB ya gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Selanjutnya, maka akan muncul kolom tambahan sebagai berikut. Nah, ini alasan pembatalannya itu ya silakan ya, teman-teman disesuaikan saja gitu. Dokumennya silakan untuk diunggah. Dokumen yang tadi diminta itu silakan saja diunggah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya lengkapi pernyataan kemudian kirim permohonan dicentang dan selanjutnya dikirim. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk orang pribadi, nah ini ada BPN ya. Silakan teman-teman di-download saja untuk bukti penerimaan suratnya. Untuk orang pribadi sama, yang pasti kita harus login menggunakan akun orang pribadi ya, bukan NPWP, bukan badan lagi gitu ya. Sama masuknya ke portal saya dan penghapusan dan pencabutan. Gitu. Selanjutnya nanti muncul juga formulir yang sama, ya kurang lebihnya sama ya. Silakan diikutin saja. Ini penghapusan pendaftaran. Nah, nanti dipilih saja selanjutnya untuk penghapusan NPWP ya, jangan pencabutan pengukuhan. Oke, terus diisi saja. Selanjutnya paling alasan lainnya saja sih yang paling penting tuh. Ini alasan pembatalannya. Tinggal teman-teman pilih saja ya. Lalu selanjutnya dilengkapi alasan lainnya, terus juga dokumennya. Nah, ini contohnya kayak kalau yang orang pribadi itu kan tadi kayak ada yang orang meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya gitu ya. Itu kan kalau orang meninggal mungkin ya dokumennya itu surat keterangan meninggal dari RT RW gitu, itu juga bisa ya, teman-teman. Disesuaikan saja dengan case-nya yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya, dan dokumen pendukungnya itu mengikuti ya, teman-teman. Oke, dicentang lalu dikirim. Selanjutnya unduh bukti penerimaan surat. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh eh, tulis di kolom komentar saja atau boleh hubungi MMS Consulting ya, teman-teman.
Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat video edukasi perpajakan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.